Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan dan di video mengenai materi yang lain. Hari ini kita akan membahas materi mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, kita simak materi bersama dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Oke, kita masuk kepada materi. Nah, kalian tentu pernah melihat pelangi, bukan? Lantas, apa hubungan pelangi dengan keberagaman? Nah, di dalam pelangi tersebut terdapat beberapa macam warna. Nah, sama halnya dengan keberagaman. Di dalam masyarakat Indonesia ini terdapat banyak sekali corak budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, ketika kalian tidak menyukai warna pelangi, apakah kalian bisa mengubahnya? Tentu tidak, bukan? Karena pelangi itu kan sudah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sama dengan halnya dengan keberagaman. Keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui perorangan atau individu. Nah, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Mengapa letak strategis wilayah Indonesia? Karena letak strategis wilayah Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua diantaranya yaitu diapit oleh benua Asia dan Australia dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu mengakibatkan Indonesia berada pada posisi silang jalur perdagangan internasional. Nah, para pedagang ini tentu bukan hanya membawa komoditas barang, melainkan mereka juga membawa banyak kebudayaan, sehingga memunculkan beragam banyak budaya di Indonesia. Nah, faktor yang kedua yaitu mengenai kondisi negara kepulauan. Mengapa negara kepulauan kok dimasukkan ke dalam faktor adanya keberagaman? Karena kita tentu sudah mengetahui bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Nah, faktor yang ketiga yaitu mengenai perbedaan kondisi alam. Kita tentu sudah tahu bukan bahwa bentuk muka bumi di Indonesia ini memiliki banyak ragam, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Nah, adanya perbedaan tersebut sehingga memunculkan banyak budaya, suku, agama, ras di antara masyarakat. Misalkan, masyarakat yang berada di daerah pesisir tentu memiliki mata pencarian yaitu sebagai seorang nelayan. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi tentu memiliki corak mata pencarian yaitu sebagai petani atau di bidang perkebunan. Nah, faktor yang keempat yaitu mengenai keadaan transportasi dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena kemudahan dalam hal transportasi dan komunikasi akan membawa masyarakat lebih mudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan kelompok yang lain. Misalnya, ketika masyarakat tidak memiliki semacam handphone atau alat kendaraan yang lainnya, maka otomatis mereka akan kesulitan dalam berinteraksi dengan kelompok yang lain. Nah, mengakibatkan masyarakat memunculkan corak budayanya masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Perubahan seperti apa? Nah, tentu kita sudah tahu bukan bahwa daerah-daerah yang terbuka seperti daerah-daerah pesisir tentu akan lebih mudah menerima perubahan. Mengapa? Karena di daerah pesisir tersebut banyak para pedagang asing yang singgah lalu membawa banyak perubahan yang akhirnya mampu diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan masyarakat yang jauh dari daerah pesisir. Mereka otomatis sulit terjangkau oleh adanya kebudayaan-kebudayaan baru. Misalnya di Jakarta merupakan kota pelabuhan. Nah, di situ banyak sekali para pedagang-pedagang asing yang singgah di daerah pesisir. Yang terlihat dari budaya Betawi memiliki banyak corak budaya seperti adanya campuran budaya dengan Tionghoa maupun dengan Arab. Nah, itu tadi contoh mengenai penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Nah, faktor yang keenam yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu pengetahuan? Karena adanya pertukaran informasi dapat mengakibatkan adanya percampuran kebudayaan. Misalkan di daerah Pulau Jawa dengan Pulau Papua. Di Pulau Jawa, akses mengenai ilmu pengetahuan sudah sangat mudah dijangkau. Sedangkan di daerah Pulau Papua, masih banyak sekali daerah-daerah yang terisolasi dan mengalami ketertinggalan dalam aspek ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, apa saja bentuk keberagaman masyarakat Indonesia? Di sini ada keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman antar golongan, dan keberagaman sosial dan budaya. Nah, mari kita ulas satu persatu mengenai keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman suku. Nah, suku bangsa ini merupakan golongan individu atau perorangan yang biasanya menganggap dirinya sama dengan yang lainnya berdasarkan garis keturunan yang ada. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa macam keberagaman suku, antara lain suku Batak, suku Jawa, suku Madura, dan suku Asmat. Yang kedua yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kalian tentu mengetahui bukan berapa sih jumlah agama yang ada di Indonesia? Hayo, ada berapa? Kira-kira ada berapa sih agama? Nah, betul sekali, keberagaman agama di Indonesia itu ada 6. Antara lain ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, mengenai tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar, silahkan kalian bisa mencari di buku kalian masing-masing atau sumber informasi yang lain. Nah, kenapa di Indonesia bisa memiliki banyak kepercayaan atau agama? Karena hal ini sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2, di mana bunyinya yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, keberagaman yang ketiga yaitu mengenai keberagaman ras. Apa sih ras? Mungkin ada yang baru dengar mengenai ras. Ras itu merupakan pengelompokan golongan atau sekelompok orang berdasarkan ciri fisik seperti bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, ataupun bentuk tubuh yang lainnya. Nah, kira-kira ras apa saja yang berada di wilayah Indonesia? Nah, yang pertama kita bahas mengenai ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid ini tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat. Nah, kira-kira bagaimana sih ciri umum dari ras Malayan Mongoloid ini? Biasanya ciri dari Malayan Mongoloid ini adalah bentuk hidungnya yang besar, lalu bentuk rambutnya yang ikal ataupun lurus, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai ras Melanesoid, di mana ras ini menyebar di daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Nah, ciri umum dari ras Melanesoid ini adalah memiliki mata yang lebar serta kulit yang berwarna hitam. Lalu yang ketiga yaitu ras Asiatik Mongoloid. Nah, tentu kalau kalian mendengar kata Asia, sudah tentu ras ini banyak didiami di wilayah Jepang, Korea, Tionghoa. Lalu bagaimana ciri umum dari ras Asiatik Mongoloid? Sudah pasti memiliki kulit yang berwarna putih atau kekuningan. Lalu memiliki bentuk hidung yang mancung. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu mengenai ras Kaukasoid. Nah, Kaukasoid ini banyak tersebar di daerah India, Timur Tengah, Afrika, dan Australia. Kira-kira bagaimana ciri umumnya dari ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid ini memiliki ciri yaitu kulit berwarna hitam, lalu badan berukuran lebih tinggi atau sekitar 165 sampai 175 cm. Lalu memiliki bentuk rambut yang keriting. Nah, seperti itu contoh-contoh dari persebaran ras yang ada di wilayah Indonesia.
Nah, lalu yang keempat kita akan bahas mengenai keberagaman antar golongan. Bagaimana keberagaman antar golongan ini terjadi? Nah, keberagaman antar golongan ini terjadi pada hierarki secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, apabila secara vertikal, hal ini menimbulkan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Apabila secara horizontal menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan seperti corak suku, agama, ras, dan kepercayaan. Nah, kita ambil contoh di daerah masyarakat Bali, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian ada keberagaman antar golongan seperti di daerah-daerah sekitar kita, misalkan dari pendidikan sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Adanya jabatan dari mulai kepala desa hingga ke presiden. Nah, seperti itu contoh mengenai keberagaman antar golongan. Keberagaman yang terakhir yaitu keberagaman sosial dan budaya. Nah, sudah pasti jelas kalau berbicara mengenai sosial dan budaya, bentuk keberagaman yang ada yaitu mengenai tarian, makanan khas, budaya, pakaian adat, seperti itu. Nah, itu tadi materi kita mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari kalian ada yang kurang paham atau ada yang kurang dimengerti, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.